Selamat malam para sahabat dimanapun kita berada pada malam ini. Saya bersyukur bisa menyapa saudara, para sahabat. Saya percaya bahwa inilah setiap kerinduan kita saudara untuk selalu bersama-sama dalam setiap mezbah doa kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Malam ini kita akan masuk dalam mezbah doa kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami. Kau selalu ada, menolong, menyertai dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa ketika kami terus selalu ada dalam lindungan-Mu, maka penyertaan-Mu Tuhan senantiasa kami rasakan, berkat-berkat-Mu terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata pada malam ini Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau taruh terus dalam kehidupan kami roh yang menyala-nyala untuk selalu rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam mezbah doa kami ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami serahkan mezbah doa kami ini mulai dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih. Saya percaya bahwa apapun yang menjadi persoalan kita di dalam hidup ini, ketika kita memiliki iman yang luar biasa itu saudara, pastinya jawaban-jawaban doa, mujizat Tuhan terus kita alami dalam kehidupan ini. Nah, malam ini kita akan belajar tentang iman saudara. Iman yang menyelamatkan. Di dalam firman Tuhan ini ada dua orang yang luar biasa yang memiliki iman yang sangat besar sekali, yaitu kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Saya mengajak saudara untuk sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sekali lagi Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 saya bacakan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh Yudea. Nah saudara, seluruh daerah itu maksud saya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan datang pada malam ini untuk mengingatkan buat kita supaya dalam kehidupan kita jangan pernah ragu saudara. Bagaimana kepala rumah ibadat yang tadi dikatakan anaknya yang sudah meninggal. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia memiliki iman yang luar biasa itu saudara,
maka mujizat Tuhan terjadi. Anak kepala rumah ibadat yang sudah meninggal itu dikatakan bangkit kembali. Saudara, firman Tuhan pada malam ini saya beri judul iman yang menyelamatkan. Kita melihat pada ayatnya yang ke-18 bagaimana iman kepala rumah ibadat ini sungguh luar biasa, saudara. Perhatikan perkataannya kepada Tuhan Yesus. Anakku perempuan baru saja meninggal. Dia sudah tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi, nah ini, datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Luar biasa, ini iman yang sungguh luar biasa, saudara. Anaknya sudah meninggal, tapi dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya meletakkan tangannya di atas anaknya, maka anaknya akan hidup. Ini iman yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca di Markus pasal 5, saudara, ayat 21 sampai 43, justru datang keluarga daripada kepala rumah ibadat ini. Dia berkata, untuk apa lagi engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah meninggal. Tapi tidak diperdulikan itu, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang dia dengar itu, saudara, yang sanggup akan memulihkan, membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Dia banyak mendengar. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dia hanya mendengar bahwa banyak hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan dia memiliki iman bahwa walaupun anaknya yang perempuan ini, saudara, meninggal, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atasnya, maka ia akan hidup. Ini iman yang luar biasa. Pertanyaannya buat kita hari ini, persoalan apa yang kita alami dalam hidup ini? Apakah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Miliki iman seperti kepala rumah ibadat ini. Kalau orang mati saja, saudara, bisa bangkit, apalagi sakit penyakit dalam hidup ini. Kalau kau punya iman, kau berkata bahwa sakit penyakit yang kau alami ini ketika aku datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan sembuhkan. Itu iman. Bahkan, saudara, kalau kita melihat di akhir pembacaan kita, orang di sekitar, orang yang ada di rumah kepala rumah ibadat ini, karena banyak yang sudah berkunjung datang karena anaknya sudah meninggal, mereka justru menertawakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus katakan bahwa pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur. Kalau kau punya iman, saudara, yang besar, saya katakan bahwa belum menjadi iman kalau iman itu belum ditertawakan orang lain. Karena kenapa? Bagi orang lain itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Seperti Nuh, saudara. Nuh ketika Tuhan suruh bikin bahtera di atas bukit, Nuh melakukan itu. Saudara, orang kalau bikin bahtera, bikin kapal, itu pasti di pinggir pantai supaya nanti ketika sudah jadi nanti nanti didorong ke pantai, ke air itu, saudara, supaya dia bisa mengapung di atas air. Tetapi ini Nuh bikin bahtera itu di atas bukit. Makanya ketika orang datang melihat, mereka berkata, mungkin Nuh sudah gila. Jadi iman kalau belum ditertawakan itu bukan iman. Tapi belajar, saudara, seperti Nuh, belajar seperti kepala rumah ibadat, dan dikatakan juga tadi perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dan dia katakan bahwa anakku perempuan baru saja meninggal.
Tetapi saya percaya ketika engkau datang meletakkan tanganmu ya Tuhan di atasnya, maka anak saya sembuh. Saudara, ini luar biasa iman. Apa kata Tuhan Yesus? Lalu Yesus pun bangun. Wow, ini dahsyat. Tuhan Yesus tidak pernah melihat iman di antara murid-muridnya, saudara. Yang sering bersama-sama dengan dia pelayanan. Tidak pernah melihat iman yang sebesar itu. Tapi kepala rumah ibadat ini, saudara, dia hanya baru mendengar betapa dahsyatnya perkara-perkara besar yang diadakan Tuhan Yesus. Imannya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tentang siapa Yesus itu. Makanya dia datang. Dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan kepala rumah ibadat ini, dia bangun lalu mengajak murid-muridnya untuk datang ke rumahnya, saudara. Dan pada ayatnya ke-20, saudara, perhatikan di situ. Dikatakan pada waktu itu si orang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakangnya dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, ini saudara, perkataan iman juga sama seperti kepala rumah ibadat itu. Apa dikatakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, tidak ditumpang tangan. Dia bilang asal ku jamah ujung jumbai jubahnya saja, Tuhan Yesus, pasti akan aku sembuh. Jadi saudara, pertanyaannya jadi intinya di sini bahwa kita mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita kalau kita punya iman. Kalau kita punya iman, percayalah, apapun yang menjadi persoalan di dalam hidupmu, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, miliki iman seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang 12 tahun pendarahan, percayalah, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau kau hari ini, mungkin kau sudah berdoa kepada Tuhan, tapi belum dijawab, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Hanya Tuhan tuntut kapasitas hati kita. Apakah betul-betul kita tulus percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Hanya apa karena kita perlu Tuhan, baru kita datang kepada Tuhan. Itu kadang-kala Tuhan uji dalam kehidupan ini. Karena banyak, saudara, ini pengalaman saya, saudara, pelayanan, saudara. Banyak orang yang saya layani datang mau didoakan hanya karena persoalan dalam hidupnya. Ketika sudah dijawab oleh Tuhan, saudara, dia tinggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah, tidak lagi berdoa, bahkan mulai menghindar. Ini bahaya, ini seperti ini. Tapi kita belajar seperti kepala rumah ibadat ini dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Dia punya iman yang luar biasa. Bayangkan, tidak gampang, saudara, sakit pendarahan 12 tahun. Saya pernah doakan, saudara, ada seorang ibu yang pendarahan baru berapa, 3 bulan atau 6 bulan, saudara. Dia bilang sakitnya luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Ini 12 tahun. Dia katakan asal ku jamah ujung jumbai Tuhan Yesus saja pasti aku sembuh. Itu iman. Hari ini apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu? Apakah persoalan keuangan? Apakah persoalan dalam rumah tangga yang mungkin sudah terjadi perpisahan? Saya tidak mau katakan kata cerai, karena di dalam orang percaya, saudara, kita orang Kristen, tidak ada kata cerai. Hukum Tuhan Yesus katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun itu, saudara. Terus saudara mungkin berkata, bagaimana dengan zina? Saudara, saya mau katakan, zina itu memikirkan saja, saudara, mengingini di dalam hati, itu sudah berzina. Apakah setiap hari kau mau bercerai dengan istrimu? Jadi saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin sekian lama engkau sudah berpisah, tetapi saya mau katakan, ketika engkau datang kepada Tuhan, seperti kepala rumah ibadat ini,
Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di situ, dia datang. Dia datang kepada Tuhan. Walaupun dia lagi dalam kedukaan, dalam berduka cita karena anak perempuan yang disayangi itu meninggal. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan, saya percaya bahwa ketika Engkau tumpang tangan atas anakku yang meninggal pasti akan bangkit. Kemudian saudara, ada 3 hal yang saya tuliskan di sini. Bagaimana supaya hidup kita ini dipulihkan? Yang pertama, untuk hidup kita dipulihkan. Saudara, kalau mungkin ada persoalan dalam hidupmu, lakukan 3 hal ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah miliki iman yang kuat, yang besar kepada Tuhan. Seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Miliki iman itu. Jangan ragu. Jangan pernah putus asa apa yang kau alami saat ini. Jangan pernah putus asa. Kalau engkau sakit dan tidak kunjung sembuh, datang kepada Tuhan, berlutut menyembah. Ini kepala rumah ibadat. Saudara, ketika datang kepada Tuhan, itu dia menyembah. Perhatikan saudara ayatnya yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia. Menyembah ini berbicara tentang kerendahan hati, sikap kita kepada Tuhan. Menyembah juga berarti artinya menyerahkan seluruhnya kehidupan ini kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, persoalan apapun yang kau alami dalam hidupmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percayalah mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Yang pertama yang harus kau miliki, harus memiliki iman itu dulu. Kalau kau tidak memiliki iman, tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan terjadi mujizat. Saya mau katakan ibu yang ada di Palopo, yang sakit stroke, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, yang sudah 2 kali kita berdoa lewat telepon, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, miliki iman. Orang yang sakit saja, pendarahan 12 tahun bisa sembuh, orang meninggal saja bisa bangkit, apalagi penyakit stroke. Percayalah ibu, ketika engkau betul-betul sungguh punya iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah engkau dan engkau akan berjalan dan engkau akan sembuh. Hari-hari ini saudara, masa-masa yang sulit, banyak orang dalam penderitaan. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apapun yang kau hadapi saat ini, mungkin itu berat bagimu, tapi percayalah mujizat Tuhan. Saya mengalami pribadi banyak hal yang saya alami saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak mujizat Tuhan yang kami alami, sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya terjadi dalam kehidupan kami. Belajar kita seperti kepala rumah ibadat ini, miliki iman yang luar biasa. Seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini saudara, ketika dia datang juga kepada Tuhan dan menjamah jumbai jubahnya, dia katakan, kalau ku jamah saja ujung jumbai jubahnya itu, pasti saya sembuh. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu, mungkin bisnismu saat ini bukan lagi di ambang kehancuran, sudah hancur. Tapi percaya sama Tuhan, miliki iman yang luar biasa. Kalau ada perempuan yang sudah meninggal bisa bangkit, apalagi bisnismu itu pasti Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan pulihkan. Bahkan seperti bermimpi kalau Tuhan pulihkan. Yang pertama yang harus kita miliki adalah iman ini yang luar biasa. Walaupun mungkin orang berkata sudah tidak mungkin lagi, tapi ketika engkau punya iman itu, maka percayalah terjadi pemulihan di dalam hidupmu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya hidup kita ini dipulihkan? Yang kedua, yang pertama tadi miliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, iman harus disertai dengan tindakan.
Saudara, walaupun saudara punya iman, tapi kalau tidak disertai tindakan, itu mati, itu sia-sia. Bukan iman, itu mimpi. Harus disertai dengan tindakan. Kepala rumah ibadah tadi itu, saudara, walaupun dia punya iman, bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi kalau dia tidak datang kepada Tuhan, mustahil terjadi mujizat Tuhan. Lihat, dikatakan ayat 18, datanglah seorang kepala rumah ibadah. Walaupun dia berduka, walaupun anaknya sudah meninggal, tetapi dikatakan dia datang, ada suatu tindakan yang dia lakukan. Kalau mau pelayananmu diberkati, melayanilah, jangan hanya stay di rumah, jangan hanya stay di gereja. Pergilah, berjalanlah melayani Tuhan. Karena banyak di luar sana, banyak jiwa-jiwa yang haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Percayalah, walaupun engkau tidak punya biaya transport untuk datang ke sana, kalau kau sudah punya kerinduan untuk melayani, pasti Tuhan siapkan. Saya mengalami, saudara. Tindakan itu di Yakobus, saudara, saya ajak saudara membaca ini di Yakobus. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah ini. Apa gunanya seorang, dia berkata bahwa saya memiliki iman, tapi tidak ada tindakan, itu tidak ada gunanya. Saya katakan bukan iman, tetapi apa? Pemimpi, penghayal, suka menghayal. Saudara kalau mau dipulihkan dalam bisnismu, saudara kalau mau dipulihkan di dalam sakit penyakitmu, mari datang kepada Tuhan, itu tindakan. Kalau mau dipulihkan bisnismu, ya mulailah bergerak. Jangan hanya berdiam diri. Kalau mau dipulihkan pelayananmu, bergeraklah, datanglah untuk melayani sesamamu. Percaya Tuhan pasti kirim jiwa-jiwa. Tapi kalau kita hanya berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tetapi kita tidak pernah datang untuk melayani. Tuhan Yesus saja waktu di dunia, saudara, dia pelayanannya itu dari daerah ke daerah, dia pelayanan berjalan kaki. Bukan artinya dia tinggal di satu tempat kemudian orang datang, tidak. Dia berlayar, saudara, sampai dikatakan pernah terjadi angin ribut dalam pelayanan mereka. Sampai perahu yang mereka tumpangi, kapal yang mereka tumpangi itu hampir-hampir tenggelam. Jadi iman itu harus disertai dengan apa? Tindakan. Apa gunanya seorang mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Saudara berkata bahwa saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan saya, tapi saudara tidak pernah berdoa. Saudara tidak pernah datang kepada Tuhan, saudara tidak pernah menyembah Tuhan. Tidak akan terjadi sesuatu. Jadi saya tuliskan di sini bahwa iman harus disertai dengan tindakan. Kemudian ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Nah ini, saudara, dia mengalami dalam situasi mungkin dalam segi keuangan, tetapi ketika dia tidak bertindak, dia tidak melakukan sesuatu, tidak akan terjadi mujizat Tuhan. Kalau hanya cuma berdoa, saudara, tidak terjadi sesuatu. Makanya firman Tuhan katakan bahwa harus memiliki iman dan disertai juga dengan tindakan. Harus ada tindakan. Saya, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saudara, ketika saya dipanggil untuk pelayanan, saya tidak takut, saya datangi pelayanan. Saya percaya bahwa dalam pelayanan saya pasti Tuhan sertai saya. Pulang saya, saudara, pasti Tuhan sertai. Nah ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
bahwa miliki iman itu harus disertai dengan tindakan. Kemudian ayatnya 16, dan seorang di antara kamu berkata, ayat 17 maksud saya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah saudara, iman tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan tindakan. Itu mati. Tadi saya katakan bahwa bukan iman itu tapi menghayal, saudara. Kalau dulu Nuh Tuhan suruh buat batra, dia berkata, ya Tuhan saya buat, tetapi hanya berdiam diri dan tidak melakukan, dia tidak buat batra itu, saudara, tidak mungkin dia akan selamat dengan keluarganya. Tapi karena dia punya iman, dia percaya Tuhan suruh bikin batra di atas bukit, dia percaya dia miliki iman itu, dia bikin, saudara, maka terjadi mujizat Tuhan. Dikatakan ketika air bah datang, maka semua keluarga daripada Nuh dan semua ternaknya, semua yang sepasang itu, saudara, itu diselamatkan. Sekali lagi firman Tuhan berjudul iman yang menyelamatkan. Jadi kalau kau punya iman di dalam kehidupanmu dan kau sertai dengan tindakan, pasti terjadi mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana supaya hidup kita dipulihkan di dalam kehidupan ini? Yang ketiga saya tuliskan, jangan takut, percaya saja, pasti mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan. Kita baca dalam Markus, maksud saya, Markus pasal 3, Markus pasal 5, ayatnya yang ke-36. Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja, saudara. Tuhan Yesus tidak menghiraukan orang yang mulai menertawakan Tuhan Yesus dan kepala rumah ibadat ini. Tetapi dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja, anakmu yang meninggal itu pasti akan bangkit. Dan lihat bagaimana mujizat Tuhan, saudara. Terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa di dalam pembacaan kita tadi di dalam Matius pasal 8. Ayatnya yang terakhir. Ayatnya 26. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah. Saya tuliskan, saudara, maaf, Matius pasal 9, ayatnya yang ke-18, 25 maksud saya. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, saudara. Ketika kita punya iman yang luar biasa itu, yang dahsyat itu, dan disertai dengan tindakan datang kepada Tuhan, seperti kepala rumah ibadat, orang yang sakit pendarahan 12 tahun, dia menjamah jumpai Tuhan Yesus itu, saudara, dia sembuh. Dan bahkan dikatakan anak kepala rumah ibadat itu, saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, maka terjadi mujizat Tuhan. Percaya saja. Kalau Tuhan berkata, pasti engkau sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan berkata engkau akan dipulihkan, pasti Tuhan akan pulihkan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji. Dia selalu menolong, saudara. Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah miliki iman. Jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Apapun yang kau alami, percaya janji Tuhan. Saudara, saya tidak pernah takut lagi dalam hidup ini. Apapun yang saya alami, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Dan saya melihat banyak mujizat Tuhan. Tepat pada waktunya, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan berikan jalan keluar. Saya katakan dalam hidup ini, tidak ada persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau memiliki iman, dan tidak pernah takut, tapi percaya saja kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Engkau yang sudah sekian lama berpisah
dengan suami, dengan istri. Percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, suatu waktu Tuhan terbaik, Tuhan akan pulihkan hubungan, Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Engkau yang saat ini mungkin bergumul tentang pekerjaan, tentang keuangan, waktu Tuhan yang terbaik, datang saja kepada Tuhan. Seperti kepala rumah ibadat ini, dia datang kepada Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Mungkin saat ini sakit penyakit yang kau alami yang tidak kunjung sembuh bertahun-tahun, ketika engkau mendengar firman Tuhan, perempuan yang 12 tahun pendarahan saja datang kepada Tuhan, hanya menjamah. Ini iman yang luar biasa. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, kau katakan, Tuhan, saya punya iman, saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menyembuhkan. Keadaanmu atau bisnismu yang mungkin saat ini bukan lagi diambang kehancuran, tapi mungkin sudah hancur, tapi percaya Tuhan, orang meninggal saja bisa bangkit, apalagi bisnismu yang hancur itu, pasti Tuhan akan pulihkan. Janji Tuhan ya iya dan amin. Satu hal, percayakan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, maka percayalah, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup.